Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat ya. Harusnya kita sekolah, tapi Bapak ada acara ke rumah sakit untuk tes kesehatan. Bukan karena Bapak sakit ya, tapi Bapak emang harus tes kesehatan karena Bapak ada inian kedinasan, keperluan dinas gitu ya. Nah, jadi kita hari ini PJJ. PJJ-nya hanya hari ini aja ya, hari Jumat. Nanti hari Senin tentunya udah normal lagi. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini? Kita mau balik lagi bahas kemarin kita udah sempat membahas negara-negara di ASEAN atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di mana ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN itu apa? A-nya Association, S-nya South, I-nya itu East, Southeast, A-nya ASEAN, Southeast Asia, N-nya Nation. Jadi Association Southeast Asia Nation. Anggota-anggota negara yang tinggal di wilayah Asia Tenggara. Ada 10 negara, ada Myanmar, ada Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines, dan Brunei Darussalam. Kalau kita lihat dari petanya, beda-beda ya. Ada yang luas negaranya kecil ya. Kalau kita lihat di sini Singapura bahkan kecil sekali. Ada yang cukup luas ya, Malaysia cukup luas, Brunei juga lumayan kecil, Philippines, Laos, Thailand lumayan luas, Indonesia juga sangat luas. Banyak dan beda-beda eh, alamnya gitu ya. Nah, perbedaan alam dan perbedaan luas negara ini mengakibatkan tiap-tiap negara juga punya pekerjaan yang beda, punya mata pencaharian yang berbeda, atau punya jenis-jenis kegiatan ekonomi yang beda. Karena tiap negara itu harus menyesuaikan kegiatan ekonominya dengan kondisi geografisnya. Kalau misalnya ada negara yang banyak pegunungannya, tentunya negara itu lebih cocok kalau menjadi negara yang pekerjaannya sebagai petani dibanding sebagai nelayan karena tinggalnya di pegunungan, gitu ya. Jadi bentuk alam atau kondisi geografis sebuah negara itu mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya. Nah, itu yang pengen kita bahas hari ini. Ya, di mana kegiatan ekonomi itu kegiatan ekonomi masyarakat itu pastinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada orang lagi ada di sawah. Dia bekerja sebagai apa berarti? Petani ya. Petani. Kenapa dia bekerja sebagai petani? Karena lingkungan tempat dia tinggal itu di pegunungan. Kalau dia tinggalnya di laut atau di pinggir pantai, dia tentunya akan jadi nelayan. Tapi kan dia adanya di gunung, jadi cocoknya petani. Ya, jadi kondisi alam, kondisi bukannya rizki alam ya, kondisi geografis atau penampakan alam, kondisi lingkungan atau alam aja deh, kondisi alam mempengaruhi mempengaruhi mata pencaharian atau kegiatan ekonomi sebuah masyarakat di sebuah negara. Oke, kalau kita lihat di sini ada contoh negara Thailand. Kira-kira negara Thailand ini cocoknya masyarakatnya bekerja sebagai apa yang tinggal di lingkungan ini? Tentunya sebagai petani dong, ya kan? Karena tinggalnya di pegunungan. Jadi cocoknya jadi petani. Lalu, yang selanjutnya, ini Indonesia. Indonesia juga termasuk negara yang cocoknya jadi petani. Karena banyak sekali lahan kita luas banget. Mungkin tadi kalau kita lihat negara kita tuh yang paling luas di negara Asia Tenggara. Ya, panjang banget dari sini sampai sini. Hampir semua negara itu besarnya hampir sebesar negara-negara lain. Oke, ya yang terkenal kita itu ada padi, kelapa, sawit, tebu, kopi paling terkenal ya kita, kakao, coklat ya, teh, karet, dan tembakau untuk rokok. Itu yang cocok di negara Indonesia. Lalu yang ini ada di Brunei.
Brunei Darussalam. Salah satu negara paling kaya di Asia Tenggara. Karena dia punya banyak pengeboran minyak. Ya, kalau kita lihat ini itu adalah tempat pengeboran minyak di mana minyak yang ada di laut dibor dan disedot supaya bisa dijadiin bensin dan sebagainya. Bukan minyak goreng tapi kalau minyak goreng itu dari tanaman. Tapi kalau minyak yang ada di sini itu minyak yang untuk bahan bakar. Ya, disedot nih. Ada di dalam tanah. Nah, Brunei jadi negara yang paling kaya di Asia itu, Asia Tenggara termasuk yang negara yang kaya gitu ya. Karena punya banyak sekali pengeboran minyak dan gas. Karena harga minyak bumi sama gas itu kan lagi mahal ya. Jadi negaranya ikut kaya juga. Nah, kenapa mereka punya ini? Karena mereka memaksimalkan apa yang ada di alam mereka. Oh, mereka punya banyak sumber minyak. Ya mereka bor aja, mereka pakai. Karena kalau nggak dipakai kan mubazir sayang. Nantinya lumayan kan buat nambah-nambah keuangan negara. Makanya ekonominya bisa bisa terbantu, bisa tinggi karena dia memanfaatkan alam yang ada. Memanfaatkan alam yang ada yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Oke, kalau yang ini Singapura. Singapura banyak yang bilang negaranya kecil, tapi ternyata Singapura juga termasuk negara yang kaya. Karena Singapura walaupun negaranya kecil dan nggak banyak sumber daya alamnya, tapi mereka pintar mengelola yang ada. Maka penghasilannya banyak banget. Baru sambil ngecas dulu ya karena baterainya mau lowbat. Oke. Salah satu yang paling ditonjolkan oleh Singapura itu adalah pergerakan di bidang jasanya. Kalau kita lihat ini adalah gambar pelabuhan di mana Singapura itu punya pelabuhan paling bagus di dunia. Jadi hampir semua barang yang ada di dunia itu pasti pernah mampir dulu ke pelabuhan Singapura ini. Mereka naruh barangnya di sini karena pengaturannya bagus sekali. Nah ini pinternya orang-orang Singapura. Mereka juga memanfaatkan perindustrian dalam bidang IT karena mereka kan pinter-pinter IT-nya. Perhubungannya mereka punya eh, penerbangan terbaik di dunia, salah satu penerbangan terbaik yaitu Singapore Airlines. Dan perbankan itu tentang nyimpen uangnya, bank. Bankan itu bank artinya. Ya. Jadi walaupun Singapura alamnya itu sedikit, tapi mereka bisa memaksimalkannya. Jadilah mereka sebagai negara yang kaya. Jadi negara bisa kaya kalau mereka bisa memaksimalkan alamnya atau potensinya. Ya, itu baru berapa negara tuh? Baru tiga. Selanjutnya tentunya ada nih, ada Myanmar, ada Kamboja ini, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ya, ada Laos, ini Vietnam, ada Kamboja, ada Myanmar. Ini kita juga harus tahu mereka kegiatan ekonominya apa. Ini nanti jadi tugas kalian mencari tahu kegiatan ekonomi negara-negara Asia yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar perkembangbiakan lagi. Kalau kemarin kita udah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan, di mana hewan itu semuanya, hampir semuanya ya, yang kita bahas sekarang tuh hewan-hewan yang melakukan perkawinan, di mana ada laki-laki dan perempuan. Tapi cara melahirkannya yang beda-beda. Kalau kemarin kan tumbuhan cara cara mereka kawin yang beda-beda. Ada yang pakai kawin, ada yang nggak kawin. Kalau hewan hampir semuanya perkawinan. Tapi ada juga sih yang membelah diri. Sebagian besar perkawinan. Nah, yang kita bahas cara melahirkannya. Ada yang beda-beda. Ada yang melahirkan, istilahnya vivipar. Nanti paling sering disebut nih. Vivipar adalah, vivipar apa? Vivipar adalah hewan yang melahirkan. Ovipar adalah hewan yang bertelur. Ovovivipar adalah hewan yang bertelur kemudian melahirkan. Maksudnya gimana? Maksudnya dia itu bertelur, tapi telurnya tidak dilepas ke tanah gitu ya. Telurnya tetap disimpan dalam perut. Nanti telurnya menetas baru dikeluarin. Jadi seolah-olah
dia seperti melahirkan, padahal dia bertelur. Bertelur tapi disimpannya di perut. Kalau ayam kan bertelur, telurnya ditaruh aja di tanah gitu ya. Kalau hewan ovovivipar, hewan yang bertelur lalu melahirkan, setelah mereka bertelur, mereka nggak langsung dilahirkan. Nggak langsung dikeluarin, tapi disimpan dulu dalam perutnya sampai dia netas. Gitu. Nanti ada tiga jenis ya, berarti ada yang melahirkan, bertelur, dan yang ketiga ini bertelur kemudian melahirkan. Ya, hewan vivipar contohnya apa sih? Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya mereka tentunya melahirkan. Mereka juga menyusui, mereka punya paru-paru, dan mereka berdarah panas. Nah, ini yang agak unik. Mereka memiliki plasenta. Plasenta tuh apa sih? Plasenta tuh artinya mereka punya rahim. Kayak perempuan. Perempuan tuh punya rahim kan. Di rahim itu nanti tempat janin atau calon bayinya tinggal sebelum nanti akhirnya dilahirkan. Nah, plasenta ini tugasnya apa sih? Plasenta ini tugasnya di dalam rahim ini, dia Wall of the uterus to support bagian yang memasok makanan ke bayinya. Jadi ini kan ada bayi, ini embrio itu bayi, calon bayi di dalam rahim. Ini contohnya hewan paus ya. Paus itu bukan ikan, tapi paus itu mamalia atau hewan yang melahirkan. Kalau ikan kan bertelur ya kan, karena paus itu tidak bertelur tapi melahirkan. Nah, bayi paus ini ada di dalam rahim ibu pausnya. Nah, si bayi ini tentunya butuh nutrisi atau butuh makanan. Karena kan dia belum bisa nyari makanan sendiri, makanannya harus dikasih sama orang tuanya. Nah, gimana cara ngasihnya? Dikasih lewat plasenta. Ya, plasenta itu dinding-dinding rahimnya nih yang ngasih makanan nih. Baru makanannya ditransfer ke anaknya sampai anaknya nanti besar. Itu yang dimaksud dengan plasenta. Lalu apa yang dimaksud dengan berdarah panas? Berdarah panas artinya hewannya punya kemampuan untuk menyesuaikan suhu tubuh. Misalnya hewannya tinggal di daerah yang dingin. Dia bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya bisa dibikin panas supaya dia nggak kedinginan. Atau kebalikannya, dia tinggal di daerah panas. Suhu tubuhnya bisa diatur jadi dingin supaya dia nggak kepanasan. Bedanya sama hewan yang bertelur, mereka nggak bisa melakukan ini. Hewan-hewan yang bisa melakukan ini adalah hewan-hewan yang caranya melahirkan atau hewan-hewan vivipar. Nah, ini tolong dipaus dulu, terus dicatat. Vivipar, ciri-cirinya adalah, nah dicatat ini. Udah dicatat, dipaus ya, baru lanjut lagi videonya. Ini contoh hewan-hewan vivipar. Boleh dicatat juga, ada gajah, ada kanguru, ada sapi, ada mangose, sama spring hare ini adalah hewan yang ada di Afrika. Lalu ada babun, ada tikus, ada rabbit atau kelinci. Ada dolphin. Dolphin itu apa? Lumba, lumba. Lumba-lumba itu bukan ikan. Lumba-lumba itu adalah hewan mamalia yang melahirkan, tapi dia tinggal di laut. Disebutnya adalah hewan mamalia yang tinggal di laut. Selain dolphin ada paus. Jadi paus dan dolphin atau lumba-lumba itu bukan ikan ya, nah, tapi hewan mamalia yang bisa berenang. Ya, karena mereka melahirkan. Kalau ikan kan bertelur ya, beda lagi. Lalu ada juga bat atau apa? Kalilawar. Kalilawar juga walaupun punya sayap, dia bukan burung, tapi dia hewan mamalia yang bisa terbang. Nah, jadi ciri dari hewan vivipar adalah mereka melahirkan. Tadi ciri-cirinya ini, punya plasenta atau punya rahim gitu ya, supaya buat nyimpen bayinya dan memberi nutrisi ke bayinya. Lalu mereka menyusui, mereka juga punya paru-paru, lalu mereka berdarah panas, bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Tolong dipahami. Selanjutnya ada hewan ovipar, hewan yang bertelur. Ciri-cirinya adalah mereka bertelur dan mereka tidak memiliki plasenta, mereka nggak punya rahim. Makanya mereka naruh nutrisi untuk ngasih makan bayinya sampai mereka netes itu ada di dalam telurnya. Jadi kayak tadi ya, kan ada bayi ya di dalam perut ini. Si bayi ini kan supaya jadi makin besar, tadinya kan kecil ya, bayi itu tadinya segede gini gitu. Lama-lama akhirnya segede satu lengan gitu ya, besarnya bayi kalau baru lahir. Tadinya kan kecil, supaya dari kecil bisa jadi besar tentunya harus dikasih makan walaupun masih di dalam perut. Nah, kalau hewan yang melahirkan atau hewan vivipar, mereka itu bisa ngasih makan lewat plasentanya.
yang ada di rahimnya. Tapi gimana dengan hewan yang melahirkan atau hewan ovipar? Mereka nggak punya plasenta, mereka ngasih makannya lewat zat-zat yang ada di telurnya. Oke, lalu mereka tidak menyusui, jadi hewan ovipar tuh nggak bisa menyusui. Lalu telur berada di luar tubuh induknya. Jadi habis mereka bertelur, telurnya langsung dilepas, nggak ada di dalam perutnya. Karena nanti itu yang membedakan hewan ovipar dengan ovovivipar. Nah, ini di paus dan dicatat. Hewan ovipar atau dalam kurung bertelur. Ciri-cirinya adalah mereka bertelur. Nah, ini dicatat ada 4. Contoh hewan bertelur ada 4 jenis. Pertama itu ada unggas ya, contohnya bebek, ayam itu unggas ya. Lalu ada ikan, hampir semua ikan itu tentunya ovipar ya, karena mereka bertelur dan memiliki ingsan bukan paru-paru. Lalu serangga, lalu amfibi atau hewan yang bisa tinggal di dua alam. Contohnya apa? Kodok, buaya, ya, ular. Mereka itu bisa hidup di dua alam. Nah, pastinya mereka bertelur atau mereka itu punya telur, dipanggilnya ovipar. Ya, ada 4 jenis. Ada amfibi, ada unggas atau burung-burungan, ada juga ikan dan juga serangga. Ya, hewan-hewan ovipar. Ini dicatat juga nih. Hewan ovipar, amfibi, unggas, ikan dan serangga. Selanjutnya ovovivipar ini agak aneh. Dia bertelur tapi dia juga melahirkan. Maksudnya gimana yang tadi Bapak jelasin? Dia bertelur dulu, tapi telurnya nggak dikeluarin dari perutnya. Telurnya didiemin di dalam perutnya sampai nanti netes baru dia lahirin. Jadi seolah-olah kelihatannya dia melahirkan, padahal dia bertelur, ya. Tapi telurnya nggak dikeluarin, jadi nggak ketahuan bahwa dia bertelur. Lalu berkembangnya menggunakan makanan dari telur sama kayak hewan ovipar. Karena kalau hewan vivipar kan tadi pakai plasenta. Nah, contoh hewannya ada kuda laut, ada hiu, bukan paus ya. Kalau paus tuh yang tadi besar. Kalau hiu ini yang bisa gigit-gigit gini. Lalu ada juga apa sih namanya? Aduh kok Bapak tiba-tiba lupa nih namanya apa sih? Platypus ya contohnya. Contohnya platypus. Jadi mereka agak unik. Mereka bertelur dulu tapi nggak langsung dikeluarin. Telurnya tetap disimpan dalam perutnya. Sampai akhirnya pas telurnya udah netes baru dikeluarin. Jadi seolah-olah mereka kelihatannya kayak melahirkan. Padahal mereka tidak melahirkan. Mereka bertelur. Mereka disebut hewan ovovivipar. Jadi ada 3 ingat. Ada 3 jenis cara hewan berkembang biak. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan ada yang bertelur kemudian melahirkan. Istilahnya ada di sampingnya. Vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, tugas hari ini gampang aja, ada 4 doang kok. Pertama, sebutkan macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Tadi barusan disebutin, ada 3 ya. Yang jawab aja sendiri. Ya, apa yang membedakan vivipar, ovipar, dan ovovivipar ya? Bisa juga buka di Google atau ingat-ingat penjelasan yang tadi barusan Bapak jelasin. Lalu sebutkan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Jadi masing-masing 5 hewan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kayak gini. Yang nomor 3. Sebutkan masing-masing 5 hewan ya tadi ya. Masing-masing 5 hewan. Yang ovipar misalnya. Kamu sebutin ovipar apa? Satu, 2, 3, 4, 5. Yang vivipar. Vivipar. Vivipar apa aja? Satu, 2, 3, 4, 5. Ovovivipar apa aja? Ovovivipar ada apa aja? Masing-masing 5. Yang terakhir, sebutkan 3 sumber ekonomi dari masing-masing negara ASEAN yang tadi kita bahas. Kita kan baru bahas negara ASEAN yang tadi doang. Baru dikit lah. Yang ini belum dibahas dia ekonominya apa. Nah, karena lagi di rumah, cari sendiri. Boleh buka Google. Ya. Jadi nanti kerjainnya kayak gini. Kan hewan apa nomor 4 ya. Kan negara ASEAN itu ada 10 ya. Nah, masing-masing negara ASEAN sebutin 3 ekonominya apa. Misalnya Indonesia. Ekonominya satu lewat pertanian. Dua, selain pertanian lewat apa ya? Ada nelayan.
karena kita punya laut yang luas juga. Selanjutnya apa ya? Oh, ada tambang emas di Papua. Nah, ini kan baru Indonesia. Lanjut lagi, Malaysia apa? Singapura apa? Masing-masing tiga. Lalu Brunei apa? Masing-masing tiga sumber mata pencaharian atau kegiatan ekonominya apa. Bisa dibuka, bisa buka di Google. Misalnya kamu cari kegiatan ekonomi. Nah, itu udah ada Singapura. Nanti tinggal dicatat ada apa aja. Industri dan ada yang lainnya lagi. Tiga minimal. Thailand. Ya, mumpung lagi di rumah, boleh kerjain pakai Google. Oke, itu aja tugasnya. Ada 4 nih, boleh di-pause sekali lagi tugas hari ini. Di-pause dan dikerjakan. 4 ya tugasnya. Nanti habis ini ada satu lagi mungkin pelajaran matematika, Bapak kirimin videonya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.